Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kayla Frilia Putri Mahyudi dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal kami yang berfokus pada bab 1 pendahuluan, di mana kami membahas latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang menjadi dasar dari kajian dalam jurnal tersebut. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 membawa dampak besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Sektor otomotif menjadi salah satu industri yang berdampak dengan penurunan aktivitas produksi dan penjualan hingga mencapai sekitar 90%. Gangguan rantai pasok global, keterbatasan distribusi, dan turunnya daya beli masyarakat menyebabkan perusahaan otomotif mengalami tekanan besar pada kinerja keuangannya. Kondisi ini juga tercermin di pasar modal di mana indeks harga saham gabungan turun drastis setelah kasus pertama COVID-19 diumumkan, mencerminkan kepanikan investor dan menurunnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional. Dari sudut pandang teori keuangan, harga saham mencerminkan kinerja perusahaan sekaligus tingkat kepercayaan investor terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Salah satunya, aspek penting yang mencerminkan efisiensi operasional adalah manajemen modal kerja yang meliputi pengelolaan kas, piutang, dan persediaan. Ketiga komponen ini berperan penting dalam menjaga likuiditas dan profitabilitas yang pada akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan di mata investor. Efisien dalam manajemen modal kerja menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan perputaran aset lancar dan mempercepat konversi modal menjadi kas, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah perputaran kas mempengaruhi terhadap harga saham sebelum dan saat pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap harga saham pada periode yang sama? Yang ketiga, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap harga saham sebelum dan sesudah saat pandemi? Dan yang keempat, apakah ketiganya secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Hamajen, Mangantar, dan Tasik pada tahun 2023 bertujuan untuk menganalisis pengaruh perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen di BI, baik secara parsial maupun simultan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Secara sederhana, penelitian ini ingin mengetahui apakah efisiensi pengelolaan modal kerja dapat mempengaruhi harga saham perusahaan di masa normal dan masa pandemi. Adapun manfaat penelitian ini, satu, bagi akademisi menjadi referensi dalam pengembangan kajian manajemen keuangan dan investasi. Dua, bagi perusahaan memberikan gambaran pentingnya pengelolaan modal kerja yang efisien untuk menjaga kinerja dan menarik investor. Dan yang ketiga, bagi investor menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan efisiensi operasional perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andin Indriana dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil review jurnal kami yang berfokus pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang dimana kami akan membahas landasan teori dari jurnal tersebut. Teori manajemen persediaan yang ada di modul manajemen keuangan pertemuan 5. Persediaan merupakan salah satu komponen utama aktiva lancar yang berperan penting dalam kelancaran operasi perusahaan. Pengelolaan persediaan yang baik diperlukan untuk menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan adalah model economic order quantity yang membantu menentukan jumlah pembelian paling efisien untuk meminimalkan total biaya persediaan. Efisiensi ini dapat diukur melalui rasio perputaran persediaan. Semakin tinggi rasionya, semakin cepat persediaan berubah menjadi penjualan dan kas. Dalam konteks keuangan, efisiensi manajemen persediaan berpengaruh pada modal kerja, likuiditas, dan stabilitas keuangan perusahaan. Penelitian Hamajen, Mangantar, dan Tasik tahun 2023 juga menunjukkan bahwa perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan otomotif dan komponen. Yang berarti, efisiensi pengelolaan persediaan menjadi sinyal positif bagi investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori dari jurnal tersebut, yaitu teori penilaian saham yang ada di modul manajemen keuangan pertemuan 12. Teori ini berangkat dari konsep bahwa nilai suatu saham mencerminkan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh investor. Arus kas tersebut bisa berupa dividen maupun capital gain dari kenaikan harga saham. Dalam pandangan ini, harga saham terbentuk berdasarkan ekspektasi pasar terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa depan, serta tingkat resiko yang melekat pada perusahaan tersebut. Artinya, jika investor memperkirakan arus kas yang tinggi dan risiko yang rendah, maka nilai intrinsik saham akan meningkat.
Sebaliknya, jika perusahaan dinilai tidak efisien dalam mengelola modal kerjanya, maka harga saham cenderung menurun karena menurunnya kepercayaan investor. Secara teoritis, faktor-faktor fundamental seperti modal kerja, profitabilitas, dan efisiensi operasional sangat berpengaruh terhadap nilai saham. Perusahaan yang mampu mengelola kas, piutang, dan persediaan secara efisien biasanya memiliki siklus kas yang lebih cepat, yang berarti dana dapat segera berputar untuk menghasilkan keuntungan baru. Berdasarkan penelitian Hamad Chen, Mangantar, dan Tasik tahun 2023, terbukti bahwa perputaran kas, piutang, dan persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Namun, secara parsial, hanya perputaran persediaan yang menunjukkan pengaruh positif. Hal ini menegaskan bahwa pasar modal menilai efisiensi pengelolaan modal kerja sebagai cerminan kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas, likuiditas, dan prospek pertumbuhan ke depan. Berikutnya, saya akan menjelaskan teori pendukung, yaitu teori pasar modal dan teori modal kerja. Teori pasar modal menjelaskan bahwa harga saham terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran di pasar yang sangat dipengaruhi oleh informasi fundamental perusahaan dan sentimen investor. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti pandemi COVID-19, efisiensi operasional dan kinerja keuangan menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh investor dalam menilai prospek perusahaan. Sementara itu, teori modal kerja menekankan pentingnya pengelolaan aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Pengelolaan modal kerja yang efisien membantu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengorbankan kinerja jangka panjang. Dengan demikian, sinergi antara efisiensi modal kerja dan dinamika pasar modal menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan investor terhadap nilai saham perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Amelia Francisca Febrianti dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil review jurnal kami yang berfokus pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana kami membahas definisi teori dari jurnal tersebut, dan bab 4, yaitu kesimpulan dan saran dari jurnal tersebut. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa definisi teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, perputaran kas atau cash turnover adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan kas untuk menghasilkan pendapatan. Nilai yang tinggi menunjukkan kas berputar cepat melalui aktivitas operasional, sedangkan nilai yang rendah menandakan adanya dana yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, perputaran piutang atau receivable turnover menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah piutang menjadi kas. Rasio yang tinggi menandakan manajemen penagihan yang baik, sedangkan rasio rendah bisa menjadi tanda adanya risiko gagal bayar. Ketiga, perputaran persediaan atau inventory turnover menggambarkan seberapa sering persediaan diperbarui atau dijual dalam satu periode. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan stok dan kemampuan menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar atau hal yang sangat penting dalam industri otomotif. Keempat, harga saham atau stock price mencerminkan nilai pasar dari perusahaan dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti laba dan efisiensi operasional, serta faktor eksternal seperti suku bunga dan kondisi ekonomi makro. Terakhir, berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa efisiensi manajemen modal kerja berhubungan erat dengan harga saham. Penelitian Ayu dan Utomo 2019 serta Simbolon 2021 menunjukkan bahwa perputaran persediaan cenderung berpengaruh positif terhadap harga saham. Temuan ini diperkuat oleh Hamajen, Mangantar, dan Tasik 2023 yang meneliti perusahaan otomotif saat pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara parsial hanya perputaran persediaan yang signifikan, secara simultan ketiga rasio, kas, piutang, dan persediaan berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi pengelolaan modal kerja menjadi faktor penting dalam menentukan nilai pasar perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alif Febiastika dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal kami yang berfokus pada bab 3, yaitu metode penelitian dan hasil analisis, di mana kami membahas pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan hasil analisis dari jurnal tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap harga saham. Populasi penelitian mencakup 13 perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan 12 perusahaan terpilih sebagai sampel melalui purposive sampling berdasarkan kelengkapan laporan keuangan selama periode 2018 sampai 2021. Data yang digunakan adalah data kuantitatif sekunder yang berupa laporan keuangan dan harga saham yang diperoleh dari situs resmi BI www.idx.co.id. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan emiten. Teknik analisis. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model terbaik Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Sebelum eliminasi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi pertama, normalitas Jarque-Bera.
Yang kedua, multikolinearitas, korelasi kurang dari 0,8. Yang ketiga, heteroskedastisitas, Glaser-Sig lebih dari 0,05 dan autokorelasi Brauss-Godfrey-Sig lebih dari 0,05. Uji hipotesis meliputi uji T parsial, uji F simultan, serta uji koefisien determinasi R kuadrat untuk menilai kekuatan model dengan bantuan software EVIUS 10 pada tingkat signifikansi 5%. Alpha sama dengan 0,05. Hasil analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, perputaran kas X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. P sama dengan 0,5432. Yang kedua, perputaran piutang X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. P sama dengan 0,1628. Yang ketiga, perputaran persediaan atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. P sama dengan 0,0024. Penjelasan dari hasil analisis tersebut. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Prop F sama dengan 0,00000 dengan adjusted R kuadrat sebesar 0,762. Artinya model mampu menjelaskan 76,2% variasi harga saham. Model terbukti bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi meskipun uji normalitas menunjukkan residu tidak berdistribusi normal. JBP sama dengan 0,0000. Interpretasi dari analisis tersebut. Interpretasi hasil menunjukkan bahwa perputaran persediaan menjadi indikator efisiensi operasional yang paling berpengaruh terhadap nilai saham. Hal ini sesuai dengan teori manajemen persediaan, di mana efisiensi pengelolaan stok mempercepat siklus konversi kas dan menghasilkan dan meningkatkan likuiditas, serta sejalan dengan teori penilaian saham yang menilai efisiensi operasional sebagai sinyal positif bagi pasar. Sebaliknya, kas dan piutang tidak signifikan karena dipengaruhi faktor pandemi seperti kebijakan cash holding dan restrukturisasi kredit. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten dengan Simbolon 2021 dan sebagian sesuai dengan Ayu dan Utomo 2019, sedangkan berbeda dengan Alia 2020 yang menemukan perputaran kas signifikan. Temuan ini memperkuat bahwa efisiensi persediaan merupakan faktor yang paling terbaca oleh pasar dalam menilai kinerja perusahaan otomotif selama masa pandemi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari jurnal yang kami review. Berdasarkan hasil analisis fixed effect model oleh Hamajan, Mangantar, dan Tasik 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1. Secara parsial, perputaran kas dan piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan. Yang kedua, secara simultan, ketiga variabel kas, piutang, dan persediaan berpengaruh signifikan bersama-sama terhadap harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan persediaan menjadi faktor penting yang memengaruhi harga saham. Saat pandemi COVID-19, variabel kas dan piutang cenderung berpengaruh oleh kebijakan internal perusahaan, sehingga pengaruhnya tidak signifikan secara individu. Adapun saran penelitian antara lain, yang pertama, bagi perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan kas, piutang, dan terutama persediaan agar efisiensi dan profitabilitas dapat optimal. Yang kedua, bagi investor, indikator perputaran persediaan dapat dijadikan sinyal efisiensi operasional dalam analisis fundamental. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, dan faktor makro agar hasil penelitian lebih komprehensif.